Baik, selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi hari ini di pasar spot. Rupiah terpantau terkoreksi 0,26% di posisi 14.372 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat perjalanan rupiah pada perdagangan kemarin, memang rupiah menguat terhadap mayoritas mata uang seperti dolar, euro, pound sterling. Sentimen positif dalam negeri ini masih memicu rupiah bisa perkasa di perdagangan global. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan kurs rupiah untuk kurs jual dan kurs beli di Bank Umum pada perdagangan hari ini. Kita lihat Mandiri, kurs jual sebesar 14.175 dengan kurs beli 14.525, Bank BNI 14.180 untuk kurs jual, dan kurs belinya ada di 14.530, dan kemudian kita lihat untuk Bank BCA di 14.184 untuk jual dan 14.484 untuk beli. Beberapa sentimen penggerak perdagangan dalam negeri adalah diperpendeknya karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, ditambah adanya rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik tentang peningkatan jumlah wisatawan Indonesia dan indeks PMI manufaktur Indonesia yang masih berada di level ekspansif atau produktif. Sementara itu kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit ini ikut menjadi sentimen positif untuk penggerak mata uang Garuda. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini. Pada pukul 9.10 pagi ini tepatnya IHSG masih berada di tren positif ya. Posisinya terapresiasi 0,33% di posisi 6.944, semakin mendekati level psikologis baru di 7 ribuan. Senada dengan rupiah, nampaknya memang perdagangan kemarin IHSG juga perkasa ditopang sentimen positif di dalam negeri. Akumulasi asing tercatat meningkat, namun di sisi lain aksi profit taking kemungkinan terjadi di saham-saham big cap atau kapitalisasi besar seperti sektor perbankan. Asing tercatat melakukan net sell di saham-saham bank pemerintah dan juga saham konstruksi. Koreksi IHSG diprediksi terjadi pada hari ini. Peluang koreksi ini terjadi di tengah eskalasi perang antara Rusia dan juga Ukraina serta pemanfaatan IHSG untuk trading jangka pendek, begitu profit taking. Sementara itu sentimen positif masih datang dari rencana pemerintah yang mengubah status pandemi menjadi endemi. Itu tadi rupiah dan IHSG. Bagaimana dengan bursa di zona kawasan? Kita awali dari Asia terlebih dahulu. Kita lihat di sini mayoritas masih berada di zona merah dengan pelemahan tertinggi ada di Nikkei. Maksud saya di Hang Seng Index turun 1,42%. Di posisi 22.761, Nikkei 225 Jepang turun 1,17%. Di posisi 26.531, Shanghai Composite terapresiasi tipis 0,77% di 3.488. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan bursa zona kawasan lainnya. Di Eropa mayoritas semuanya masih berada di zona merah. Kita bisa lihat di sini. Euro Stoxx 50 terdepresiasi cukup dalam, sangat dalam, 4% di posisi 37.654. Lalu kita lihat ya, FTSE 100 Inggris juga terkoreksi 1,72% di posisi 7.330. DAX Frankfurt Jerman turun 3,85% di posisi 13.904. CAC 40 Prancis turun juga 3,94% di posisi 6.396. Hal ini memang terjadi akibat tensi Rusia-Ukraina yang masih meningkat, tereskalasi. Terakhir adanya konvoi pasukan Rusia di ibu kota Ukraina, Kiev. Ini senada langsung membuat bursa di zona kawasan Eropa semuanya terjun bebas begitu. Mengekor juga pelemahan yang terjadi di bursa zona kawasan Amerika atau Wall Street. Kita langsung lihat aja, pantau bagaimana dengan posisi bursa saham Amerika futures untuk perdagangan pada penutupan perdagangan kemarin ya. Kita lihat di sini Dow Jones juga terdepresiasi 1,76% di 33.294. Kemudian S&P 500 juga turun 1,55%, diikuti Nasdaq Composite yang terapresiasi setelah berhari-hari ada di zona merah. Nasdaq ditutup positif, naik 1,59% di posisi 13.532. NYSE saat ini juga turun 1,5% di posisi 16.069. Pemicunya adalah data inflasi di negeri paman Sam Amerika Serikat yang tercatat tinggi, begitu ini memicu kekhawatiran akan adanya percepatan pemangkasan jumlah tapering off atau pemangkasan bantuan stimulus ekonomi di Amerika Serikat. Begitu juga didorong oleh eskalasi Rusia dan juga Ukraina yang membuat appetite di bursa saham global ini nampaknya masih kurang bergairah begitu ya.